Adian yang saya amati karena kenal sama dia, Adian mempertontonkan konsistensi. Adian tidak gila kekuasaan. Biasa biar orang nanya, bos, agenda reformasi itu seperti apa sebenarnya? Yang generasi setelah 98 harus lebih hebat dari generasi 98. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasbul Lodang, ketemu lagi di Lodang Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa buat saya. Dia adalah kawan saya, kawan juang saya, Akbar Rendra. Apa kabar nih, Akbar Rendra? Alhamdulillah, Bang. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas kedatangannya, bro. Di podcast ini kita akan mencoba untuk barangkali kita sekedar bernostalgia. Sejak awal kita ketemu. Ya, betul. Itu tahun 90-an. 92, 93, ya. Saya 92. Hasbi 93. Ya, betul. Nah, saya masih ingat ketika itu waktu baru masuk di kampus kita ketemu, kemudian saya melihat sosok Akbar Rendra ketika itu gondrong, kurus dan dekil ketika itu dan sangat menyeramkan buat saya. Karena memang kelihatan itu ya tapi ketika kita mencoba untuk berinteraksi, kemudian ketika itu memang saya sudah melihat sosok Akbar pembaca buku, karena sering bawa buku-buku yang orang katakan ketika itu buku yang dilarang katanya. Iya. Betul. Apa betul? Betul. Jadi awalnya dulu kan masuk di Unhas, baru setahun saya memang langsung gondrong karena saya tidak sempat gundul. Jadi saya tahun 93 Hasbi masuk di Unhas, mahasiswa baru saya sudah gondrong. Kemudian sering bawa buku, ya sebagian dari perpustakaan, buku-buku Karl Marx, buku-buku yang memang dilarang kayak Des Kapital. Kita baca, bukan untuk mengikuti yang benar kita serap, yang salah kita abaikan. Dan itu karena kami sering baca buku, sering ngajak teman-teman adik-adik angkatan untuk ketemu, diskusi, berdialektika secara intelektual, dan alhamdulillah kita disatukan pada visi, pada ideologi keberpihakan yang sama. Itulah yang membuat terbangun hubungan yang sekarang anak milenial sebut sahabat juang. Saya tertarik tadi itu kata sahabat juang, itu keren banget tuh. Soal buku, mungkin ada juga pengalaman dari saya kan. Ya misalnya kita baca buku-buku orang ketika bahasakan ketika itu adalah buku kiri. Nah, buku kiri, tapi kita saat itu kita memang membutuhkan suatu pengetahuan soal ilmu untuk mempelajari teori sosial. Nah, bagaimana dengan Akbar Rendra ketika itu? Bro, kita ini tidak bisa memungkiri pikiran dan nurani kita itu diperhalus oleh kurikulum mata kuliah karena kita di Fakultas Sastra. Kita harus baca novel, kita harus baca cerpen, sedangkan pada tahun 90-an cerpen-cerpen yang bagus, novel-novel yang bagus, itu novel-novel yang ditulis oleh Pramudian Antatur. Jadi sayang sekali waktu itu karena negara kita masih trauma dengan sejarah masa lalunya. Pemberontakan PKI dan sejumlah novel-novel
bagus, yang mengangkat tema keadilan sosial dianggap kekiri-kirian. Tapi kita tidak mau peduli, kita mencari ilmu dan kita menyerap saja, membaca dan itulah yang membangun cakrawala berpikir kita. Meskipun sebenarnya sempat juga kita dituduh komunis, padahal kita anti komunis, kita bukan komunis. Ya, saya ingat ketika itu. Artinya begini, bagaimana sebenarnya suasana batin, walaupun kita ketika itu kita satu organisasi yang namanya Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi, yang memang ketika itu selalu sering melakukan dialektika di kampus, berdiskusi dan lain-lain sebagainya. Tapi bagaimana sesungguhnya, saya mau tahu sesungguhnya suasana batin kawan Akbar, Bro Akbar ketika itu. Suasana begini, Fakultas Sastra di Unhas, tempat kita belajar, tempat kita bergaul, tempat kita kongko-kongko, ngopi di kantin, tapi dialektika yang terbangun adalah gagasan-gagasan tentang keadilan sosial. Nah, pada saat kita melihat ternyata demokrasi yang kita baca tidak sesuai dengan demokrasi yang kita praktekkan. Pemilu yang asasnya jujur dan adil tidak sesuai dengan asas yang kita lihat secara nyata dalam penyelenggaraannya. Selama kita tumbuh dewasa dan mulai berpikir. Nah, disitulah kritisisme itu muncul. Mungkin ini yang disebut idealisme, Bi. Kritisisme itu muncul, kita ingin mengoreksi bahwa kalian bicara tentang demokrasi tapi tidak seperti itu demokrasi. Demokrasi yang sesungguhnya adalah memberikan mandat dan kedaulatan kepada rakyat. Dan karena suara kita tidak didengar, ya kita berontak dalam tanda kutip. Berontaknya kita ya mimbar bebas di kampus, kemudian menulis di media massa, dan itu pun tidak dengar. Akhirnya kita berontak lebih tinggi lagi levelnya, meminta presiden berhenti dan menginginkan lahirnya pemerintahan baru yang demokratis. Dan bertahun-tahun narasi perubahan kemudian ibarat tetesan bola salju, Ya, betul. Jadi people power itu muncul bukan dari kekuatan besar, dari kekuatan kecil. Nah, itu yang terjadi di era di mana waktu itu kita sering berjuang, kita sering demo sama-sama. Kemudian kelompok kecil ini memiliki follower banyak. Kenapa? Karena kita mengangkat dan menyuarakan pendapat masyarakat yang diam atau disebut silent opini. Tiba-tiba silent opini ini terangkat dan menjadilah pendapat umum. Nah, inilah yang menyebabkan masyarakat keluar. Masyarakat jenuh dengan kekuasaan yang begitu mapan, kekuasaan yang begitu sewenang-wenang, sehingga masyarakat mendukung gerakan mahasiswa. Dan bukan berarti masyarakat kasih kita nasi campur, kasih kita air mineral, kemudian kasih kita kembang, bahkan sebagian datang memberi selamat ke kita. Bukan berarti dia mendukung kita, bukan. Dia mendukung gagasan yang kita perjuangkan. Jadi yang punya massa bukan mahasiswa. Mahasiswa hanya punya gagasan yang kemudian gagasan itu disetujui oleh rakyat. Dan lahirlah gerakan mahasiswa bersama dengan rakyat yang orang sebut people power. Nah, people power itu puncaknya pada 21 Mei 98. Presiden berhenti dan kemudian lahirlah pemerintahan baru yang kemudian sampai hari ini alhamdulillah bangsa kita tercatat sebagai salah satu bangsa yang proses demokrasinya terbaik. Jadi saya ingat kawan, ketika itu kita kan satu organisasi, satu pergerakan. Artinya memang saya juga bisa merasakan ketika itu bahwa ada yang sering terlontarkan kita sendiri bahwa ketika itu Soeharto, kekuasaan Soeharto ya, itu betul-betul diktator.
Bahkan ada yang sering kita katakan, yang sering kita kutip kalau nggak salah dari Sri Bintang Pamungkas, bahwa yang kalau kolusi, korupsi, nepotisme Soeharto itu kita bisa maafkan. Tapi yang kita tidak bisa maafkan bahwa dia membuat rakyat lebih takut kepada dirinya dibanding takut kepada Tuhan. Nah itu kita rasakan sama-sama kita gitu. Lalu bagaimana dengan Bang Hasbi Broku? Sebenarnya retorika Sri Bintang itu yang diucapkan di saat diskusi dengan kita di LBHI di Jakarta, saya ingat. Kalau saya, sejak saya menginjakkan kaki di kampus sampai hari ini, saya tidak takut sama Soeharto. Kalau kita takut sama Soeharto, kita tidak demo, kita tidak menyebar bebas. Nah, artinya generasi sebelum kita itu generasi yang mungkin menjadi penikmat. Mereka dulu pejuang perubahan 66, kemudian menjadi penikmat Soeharto. Jadi bukan juga mereka takut, tapi menikmati Soeharto selama 32 tahun. Kemudian kita datang generasi baru, ketika itu kita tidak menikmati Orde Baru, tetapi kita menginginkan untuk menikmati masa depan. Kenapa? Karena kita percaya bahwa kalau masa depan diperjuangkan itu bukan untuk kita, tapi untuk generasi yang akan datang. Jadi orang berjuang untuk masa depan, kalau untuk dirinya berarti itu salah menurut saya, bro. Kenapa? Karena kita ini mau melahirkan, mau menjadi generasi yang kelak menjadi kebanggaan generasi akan datang. Apa yang dibanggakan dari generasi kita adalah peradaban, adalah kebermanfaatan. Nah, kita telah memberi manfaat, generasi Bro Hasbi, teman-teman aktivis 98 itu telah memberi banyak manfaat kepada bangsa ini dalam hal politik. Kenapa? Kita menjadi negara demokratis, rakyat menjadi penentu, kemudian orang yang tadinya terbelenggu gagasan dan ide-idenya untuk republik ini akhirnya mempunyai ruang. Ruang apa? Ada kebebasan pers. Ruang apa lagi? Ada kebebasan untuk berserikat dan kebebasan untuk berpolitik. Nah, itu sudah terbuka kerangnya. Dulu kan di zamannya Pak Soeharto itu tidak ada kebebasan seperti itu. Kebebasan pers tidak ada, kebebasan berpolitik tidak ada. Nah, ini yang kita ubah. Nah, alhamdulillah hasilnya inilah yang sekarang yang kita nikmati, yang generasi kita nikmati, yang anak-anak pejabat sekarang ini, istri-istri pejabat yang kemudian jadi pejabat, anak-anak pejabat yang kemudian jadi pejabat, itu dia nikmati. Nah, kita sebagai pejuang apakah harus marah? Tidak. Ya kan? Kita tidak boleh marah. Kenapa? Karena ini memang sistem demokrasi. Kalau misalnya seorang bupati, kemudian yang ganti anaknya, ya yang memilih anaknya itu rakyat. Kalau rakyat tidak setuju, dia tidak pilih. Nah, demokrasi itu puncaknya adalah yang menentukan adalah rakyat. Ya, kalau dilihat dari situ, artinya gini, bro. Kita kan sudah masuk ke ranah di mana isu itu sering diperbincangkan akhir-akhir ini. Misalnya soal dinasti, mungkin ada kaitannya itu. Nah, kalau Bro Akbar, kalau misalnya apakah memang ketika sampai saya contoh Gibran ya, itu dikategorikan sebagai dinasti. Menurut Bro Akbar gimana? Artinya ketika bapaknya menjabat sebagai presiden, kemudian tiba-tiba dia dapat semacam privilege untuk maju sebagai cawapres dengan merubah undang-undang
kalau saya melihat bahwa Gibran bukan produk dinasti, karena dia menjadi wapres dipilih oleh rakyat, tapi prosesnya untuk menjadi wapres itu melalui jalur potong kompas dan memenggal etika. Dan cacat, bisa dikatakan cacat etika. Di etika politiknya, karena disesuaikan undang-undang dengan keinginannya, itu mengganggu nalar dan akal sehat bagian orang. Tapi apapun hasilnya, karena dia dipilih oleh rakyat, maka rakyat setuju Gibran jadi wakil presiden. Buktinya apa? Dia memenangkan pilpres. Nah, sudah, karena rakyat sudah memutuskan, rakyat sudah menyalurkan pilihannya. Jangan dong kita kudeta pilihan rakyat. Ya sudah, ada mekanisme konstitusi yang harus dijaga, dan itu juga adalah amanah demokrasi, amanah reformasi, karena kita memperjuangkan Hasbi reformasi, kemudian lahirlah demokrasi. Itu amanahnya seperti ini, selenggarakan politik berdasarkan konstitusi. Berarti tugas-tugas kita anak bangsa semua dalam suatu negara demokrasi menjaga konstitusi. Karena inilah ruh daripada kita berbangsa dan bernegara. Jadi begini bro, artinya mungkin saya tidak terlalu mau masuk untuk jauh ke dalam situ. Artinya gini, kan perubahan sudah, artinya kita sudah berada pada tahap demokrasi, buah dari reformasi yang kita perjuangkan dulu. Artinya Akbar juga pun, kawan Akbar sudah 2 periode jadi anggota dewan. Itu artinya bahwa kita sudah Bro Akbar sudah menikmati yang namanya demokrasi. Nah, artinya gini, kalau saya pribadi ditanya soal penelitian demokrasi, artinya ini menjadi diskusi santai kita ya, bahwa iya yang namanya pilihan, ya kan, yang namanya pilihan, ya itu mutlak, suatu hal yang mutlak. Ya gimana, Bro Akbar ini kan sudah pernah menjadi anggota DPR 2 periode. Itu artinya bahwa situasi memberikan peluang kepada Bro Akbar untuk melanjutkan cita-cita apa yang diperjuangkan ketika kita memperjuangkan reformasi. Jadi gini, saya sama dengan Bang Adian Apitupulu ya. Levelnya beda. Saya di kabupaten, Bang Adian di pusat. Tetapi prosesnya terpilih itu sama. Saya masuk 2009, kalau tidak salah Bang Adian 2014. Kemudian masuk 2019, sekarang 2024, beliau sudah 3 periode. Nah, kalau era Orde Baru, reformasi tidak terwujud, demokrasi kita masih terbelenggu, saya tidak bisa nyalek, Bang Adian juga tidak bisa nyalek. Tapi karena ruang berekspresi, ruang berserikat, berpolitik terbuka dan menjadi hak seluruh anak bangsa, maka kita nyebur ke dalam proses politik dan bertarung untuk meyakinkan rakyat. Bang Adian terpilih, saya terpilih. Masuk parlemen, kemudian saya cukup 2 periode, kemudian mau naik kelas tapi gagal. 2019 saya kembali ke proses awal saya sebelum berpolitik, yaitu wartawan. Jadi ya begitulah jalan hidup kita kalau mau mendapatkan pengaruh kuat dalam mengawal negara kita, ya harus minta persetujuan ke rakyat lewat pemilu. Iya, tadi sempat mengucap kayak Adian. Kebetulan dia kan juga kawan kita, sahabat juang kita. Nah, menurut Bro Akbar, gimana kacamata Bro Akbar melihat sepak terjang
bro, kawan Adian Napitupulu. Kebetulan dia juga yang tampil perdana di Lodang Podcast ini. Mendirikan dan mengawal betul semangat 98 dengan mendirikan Pena 98 sehingga semangat itu terpelihara sampai sekarang. Hasbi, saya jujur ya, agama yang saya yakini itu mengajarkan prinsip seperti ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat. Yes. Dia tidak bilang sebaik-baik orang Islam adalah yang beri manfaat, tapi khairun nas, sebaik-baik manusia. Berarti kita melihat sisinya sebagai manusia, makhluk ciptaan yang di dalam dirinya sama dengan kita, ada ruh yang menjadi self controlnya. Adian di sini, kawan kita itu jujur membuat saya bangga, dan bangsa ini juga saya yakin diam-diam bangga sama Adian. Kenapa? Adian mempertontonkan konsistensi. Adian mempertontonkan bahwa inilah sesungguhnya aktivis 98 loh. Yes. Banyak aktivis sebelum kita, ya seperti di foto-foto ini semua aktivis nih. Yes. Tapi konsistensi itu tidak semua orang bisa miliki. Yes. Itu satu. Yang kedua, kebermanfaatan. Adian yang saya amati karena kenal sama dia, saya amati itu banyak memberi manfaat. Yes. Manfaat pertama tidak hanya kepada dirinya, tetapi kepada kawan-kawan seperjuangannya, kawan-kawan seideologinya. Bayangkan Hasbi, aktivis kalau tidak saling tarik-menarik, maka aktivis itu akan pudar. Nah, Adian supaya tidak pudar semangat keaktivisan 98 ini, setelah wadahnya dibikin, di saat dia punya pengaruh, dia memperjuangkan nasib teman-teman aktivis supaya bisa mengambil peran di negara ini. Yes. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah generasi 98 kau taruh di comberang sekalipun, seperti emas, seperti berlian, di comberang sekalipun, ketika diangkat dia tetap berlian. Itulah aktivis 98. Inilah yang dirawat oleh kawan kita Adian. Jadi Adian salah satu contoh aktivis 98 yang harus kita banggakan. Itu satu. Yang kedua, Adian tidak gila kekuasaan. Yes. Tetapi dia gila peran. Yes. Kalau dia mau berkuasa, mungkin dia sudah jadi menteri di era Jokowi. Tapi dia memilih mengambil peran-peran, meskipun peran kecil, menarik dan memperjuangkan masyarakat yang di bawah. Mengambil peran bahwa ini loh, meskipun saya berada di lingkaran kekuasaan, saya tidak mau berubah secara fisik. Dia tetap menunjukkan identitas dirinya. Nah itu. Jadi saya seperti Hasbi, dengan saya ini betul-betul tidak bisa dipungkiri, dicuci satu lautan pun orang tetap menganggap Akbar Endra dan Hasbi Lodang itu sahabat. Saya tahu Hasbi pernah jadi anak rumahan, kemudian dipaksa oleh Bang Adian, keluar lu dari rumah. Keluar dari rumah daripada murung, ngelamun, kau adalah bibit unggul. Keluar dari rumahmu. Ditarik, dan Hasbi alhamdulillah jadi komisaris. Bagaimana berpikir memberi manfaat kepada pertanian. Kemudian setelah etape berikutnya di
Pelindo Indonesia Sejahtera ya. dengan kedudukan komisaris. Bayangkan anak rumahan ditarik keluar dari rumah, diajak untuk turut serta mengawal proses kita berbangsa dan bernegara. Supaya apa? Kalau Hasbi berdaya, itu banyak orang yang bisa diberdayakan, Hasbi. Dan terbukti setelah Hasbi jadi komisaris, kan Hasbi lebih banyak memberi manfaat ketimbang menerima manfaat. Manfaat kepada siapa? Membangun generasi. Nah, ini teman-teman kita aktivis sekarang kan banyak berinteraksi dengan ex-aktivis 98 sampai hari ini merawat idealismenya karena ada orang-orang yang berdaya seperti Bang Adian, seperti Hasbi, dan seperti yang lainnya termasuk seperti Budiman Sujatmiko yang tetap menjadi kebanggaan dan menjadi inspirasi. Nah, kita sudah perlahan-lahan karena ini tuntutan zaman, kita sudah mulai tidak lagi berpikir seperti gaya berpikir angkatan-angkatan sebelumnya, yang memang bukan kita tidak menghargai, tapi ini tuntutan zaman. Setiap orang ada zamannya dan setiap zaman ada orangnya. Nah, tugas kita adalah melahirkan generasi setelah kita. Angkatan 66 juga begitu, melahirkan generasi setelah dia, dan generasi yang datang adalah generasi 98. 98 itu kita. Sekarang kita itu melahirkan generasi apa? Apakah generasi mager? Apakah generasi kritis? Apakah generasi oportunis? Itu kita akan melahirkan generasi berkualitas, generasi emas yang oleh Pak Prabowo sebut patriot. Kalau kader-kader keaktivisan itu tidak pudar. Nah, ini yang kita berterima kasih kepada Bang Adian, Bang. Karena dia merawat idealisme keaktivisan ini, dan seandainya tidak ada yang seperti dia, bisa jadi aktivis 98 itu tidak dihitung, Bang. Tidak ada apa-apanya. Tapi untung ada orang-orang seperti Bang Adian yang pada jauh sebelumnya menarik semangat aktivis ini masuk ke partai, masuk ke segala ruang-ruang kekuasaan, supaya mengambil peran. Itu manfaat yang saya dapatkan dari teman, kawan, sahabat yang biasa kita ngopi sama, dan tetap jujur saja saya membanggakan. Jadi sebenarnya begini. Jadi mungkin yang dibahasakan tadi rumahan, ketika itu setelah pasca 98 saya drop sakit selama 10 tahun. Adian ini kan saya tetap bangun komunikasi dari pertemuan ke pertemuan, dari pertemuan nasional pertama sampai, kalau saya tidak salah, sampai ke 13. Nah, setelah itu ya mungkin karena aktivitas kita ketika itu, misalnya makan saja kita susah, ketika kita lapar, jujur ya, dulu saya ingat Adian, kalau kita kelaparan bukan cari makan, tapi cari promak, obat mah. Nah, saya ingat ketika itu. Nah, pada masa sebelum nyalek ketika itu. Nah, saya nggak tahu gimana. Dan dengan posisi itu saya perlahan kesehatan saya mulai terrecovery. Artinya mulai bangkit dan semangat saya, kepercayaan diri saya. Dan itulah yang diinginkan oleh Adian terhadap saya, supaya saya bisa percaya diri kembali seperti dulu. Itu yang dibilang Pak Prabowo, jatuh, bangkit lagi. Ya, seperti itu. Nah, dan Hasbi sudah membuktikan. Sampai sekarang, saya percaya dengan kepeloporan Adian. Pernah suatu saat ada kecelakaan. Kemudian dia berusaha untuk menolong orang itu, dia pangku.
Padahal ini orang ini sudah keluar kotorannya, darah dan lain sebagainya. Tapi dia tetap pangku dia tetap pangku karena tidak ada orang yang menolong dia yang berani. Mungkin ada juga yang jijik untuk menolong dia, tapi Adian ketika itu dia berusaha dan menolong orang itu, dan orang itu meninggal di pangkuannya. Disitulah saya lihat bahwa arti dari sebuah kepeloporan, dan kepeloporan itu ada pada Adian. Itu semangat, bukan aktivis kaleng-kaleng. Ya. Itu berarti punya kepribadian, punya idealisme. Nah, 98 sebenarnya mengajarkan kita seperti itu. Ya. Dari pengalaman heroik, ya itu contoh yang didapatkan oleh Bang Adian. Ya. Ada idealisme, ada konsistensi. Ya. Ini dan itu juga Bro Akbar, dia menolak jadi menteri juga. Di samping sebagai alasan kapasitas, dia bilang alangkah serakahnya saya kalau saya terima posisi ini sementara kawan-kawan saya tidak jadi apa-apa. Itu pada zaman Pak Jokowi. Ya. Itu kisahmu Hasbi dengan Adian, itu kisah yang sangat menginspirasi, Bos. Kita melihat bahwa bagaimana Adian sangat peduli kepada teman-teman aktivis. Di sini kita angkat jempol, bukan cuma Hasbi, tapi ratusan teman-teman di seluruh Indonesia, dari tak berdaya menjadi berdaya. Ketika berdaya menjadi bermanfaat, ya kan? Nah, sebenarnya semangat seperti ini kalau kita punya 2, 3, 4 sampai 10 generasi 98 yang semangat dan idealismenya sama dengan Bang Adian, saya yakin kita mampu mengawal bangsa ini. Mudah-mudahan 2024 ini atau generasi akan datang ada yang seperti itu. Ya. Nah itu juga artinya awal kenal dengan Adian kan sebenarnya dari AMPD. Ketika kita ber-AMPD. Nah bahkan di mana-mana ketika Adian jalan kemudian memperkenalkan saya, pasti dia bilang ini kawan kita dari Makassar, aktivis AMPD. Nah, tapi AMPD ini saya potong ya. Saya cerita karena historikalnya seperti ini. Dulu AMPD pertama didirikan oleh Isradi Zainal dan kawan-kawan seluruh perguruan tinggi di Makassar. Koordinatornya itu Pak Isradi ya. Sekarang jadi rektor Uniba. Setelah itu masa kekoordinatoran Isradi beralih ke saya. Ya, betul. Saya jadi koordinator. Terus masa koordinatoran saya selesai, pindah ke Hasbi. Nah, yang saya ingat Hasbi, AMPD ini adalah kelompok kecil yang pernah sekarang orang sebut viral. Dulu selalu viral. Ya, betul. Dianggap kelompok kecil yang oleh Hermawan Sulistiono pernah ada tulisannya mengatakan AMPD ini satu kelompok kecil yang pengaruhnya besar. Yes. Kenapa? Karena kita dirikan partai baru, kemudian kita menyuarakan agenda reformasi. Biasa orang nanya, bos, agenda reformasi itu seperti apa sebenarnya yang kalian perjuangkan? Nah, melalui Lodang Podcast ini, Hasbi, ini harus jelas nih sebenarnya. Yes. Apa sih agenda reformasi itu? Orang bilang reformasi bablas, tidak. Yang bablas adalah orang yang salah paham tentang reformasi. Agenda reformasi yang pertama, turunkan Presiden Soeharto. Kedua, batasi kekuasaan Presiden dengan cara melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Yes. Ya kan? Presiden dipilih langsung oleh rakyat, kemudian paling lama 2 periode, ya kan? Caranya adalah amandemen. Selesai. Ketiga, bersihkan negara ini dari praktik KKN.
kolusi, korupsi, dan nepotisme. Apa hasilnya? Didirikanlah KPK. Ya. Oke? Yes. Nah, apa lagi? Harus ada kebebasan pers. Nah, dulu tidak ada kebebasan pers, semua dikontrol oleh Menteri Penerangan. Ya. Sekarang Menteri Penerangan dibubarkan, kemudian kebebasan pers dibuka. Ya. Nah, dan sekarang kita nikmati hasilnya. Semua orang bebas. Ya. Nah, yang bablas bukan reformasinya yang salah. Ya. Yang bablas, ya kalian bertanggung jawab. Bebas itu bertanggung jawab, misalnya membuat orang lain tercemar, membuat orang lain hak privasinya, hak asasinya terganggu, ada perangkat hukum. Yes. Nah, kebebasan itu dibarengi dengan perangkat hukum. Jadi tidak bablas, kebebasan pers juga tidak bablas. Yang bablas adalah oknum-oknum. Nah, kemudian kebebasan berserikat. Dulu hanya 2 parpol, 1 orsospol. Parpol itu P3, PDI, dan Golkar. Sekarang puluhan parpol, bos. Orang kalah tarung di Golkar, bikin partai baru, lahirlah Nasdem. Kalah tarung di Golkar, bikin partai baru, lahirlah Gerindra. Ya kan? Kan seperti itu. Dan sekarang coba. Nah, inilah reformasi. Inilah buah reformasi. Inilah itu yang diperjuangkan MPDI, ya itu. Ya. Siapa itu MPD? Kelompok kecil. Tapi suaranya sama dengan suara yang diperjuangkan Forkot, Bang Adian, sama dengan suara yang diperjuangkan oleh PRD Budiman Sujatmiko. Ya kan, jadi ini tidak bisa juga kita klaim bahwa hanya MPD sendiri, Forkot juga tidak bisa klaim hanya Forkot sendiri, Aldera, Bang Pius Lustri Danang tidak bisa klaim karena dia tidak sendiri, ada Budiman Sujatmiko dengan PRD-nya, di Makassar ada kita. Dulu orang menganggap kita ini bajingan tengik. Yes. Orang menganggap kita ini gembel. Ya. Ya kan? Tapi apa yang terjadi, Hasbi? Isradi, AMPD dulu ya, yang koordinator jadi rektor Uniba. Akbar Endra jadi anggota DPRD di Maros. Hasbi jadi komisaris PTPN dan di Pelindo, 2 kali komisaris. Kemudian Budiman Sujatmiko sekarang Kepala Badan Pemberantasan Kemiskinan setingkat menteri. Adian Napitupulu adalah bintang di DPR. Yes. Bersama dengan beberapa aktivis. Dan DPR ini Bang Adian sekarang mudah-mudahan tidak sendiri. Saya melihat akan ada aktivis-aktivis yang lahir yang sama dengan Bang Adian. Ada juga dari Makassar, kawan kita, adik junior kita dulu. Itu bibit baru juga itu. Yang bisa mengawal reformasi, mengawal demokrasi, mengawal penegakan hukum. Pak Rudianto Lalo yang dari Nasdem. Kenal kan? Siap, ya Pak, kenal. Nah, jadi ini yang harus teman-teman Hasbi paham, bahwa menjadi aktivis itu jangan pernah ragu dengan masa depanmu. Karena aktivis tidak boleh galau dengan masa depannya. Dia ditaruh dimanapun, ibarat tanaman, bahkan disimpan di batu karang sekalipun, dia akan tumbuh. Itu aktivis. Jadi jangan takut dengan masa depan, jangan takut bahwa aktivis itu akan miskin. Tidak. Aktivis punya cara dan punya keterampilan untuk tetap survive. Yes. Dan satu hal, Bro Hasbi, aktivis itu punya solidaritas yang tinggi. Betul. Apa buktinya itu tadi yang kepeloporan yang ditunjukkan oleh Bang Adian itu, orang kecelakaan di Pangku, kemudian meminta bantuan sampai orang yang ditolong itu meninggal dalam pangkuannya. Itu
aktivis bisa lakukan seperti itu. Yes, yes. Dan siapapun yang melakukan itu, itulah sebenarnya mental aktivis. Yes. Saya teringat ketika kita sebelum terjadi kerusuhan 27 Juli, kita sama-sama nginap di LBH. Kemudian kita sama-sama nginap di rumahnya almarhum Munir. Yang ketika itu malamnya kita rapat berkonsolidasi dengan almarhum Munir, dan kita konsolidasikan juga ke almarhum Bang Adnan Buyung Nasution bahwa besok kita akan aksi di Mabes TNI ABRI. Mabes ABRI ya ketika itu. Tapi mungkin ya bisa kita katakan bahwa kita tertolong. Apa aksi yang paling pertama di Mabes ABRI ketika itu? Mungkin AMPD. Tapi saya ingat. Ya. Saya Asbi mengorek ingatan saya, dan saya ingat pra 27 Juli ya. Bersama dengan almarhum Munir di Wisma LBH, bukan di LBH, di Wisma LBH di Jatinegara. Nah, itu malamnya kita rapat mau demo meminta di fungsi ABRI dicabut. Ya. Karena salah satu agenda perjuangan kita dulu adalah kembalikan tentara ke barak. Yes. Kalau mau berpolitik pensiun. Yes. Masuk partai silahkan. Berpolitik, tapi pensiun dulu. Jangan bawa atribut tentara ke politik. Itulah sebabnya kita minta di fungsi ABRI dicabut. Nah, supaya suara ini gaungnya mendunia, kita mau demo sekalipun tidak banyak massa. Ya. Mungkin paling 100-an 200 ya, mahasiswa ketika itu datang demo ke Cilangkap, Mabes ABRI. Mabes ABRI ketika. Tujuannya demo itu hanya mencuri panggung internasional, perhatian internasional bahwa ada gejolak di Indonesia yang anti militerisme. Tapi mungkin sedikit saya potong sedikit, Bro Akbar. Itu kan pasca amarah. Tidak, itu kita datang ke Jakarta memang tujuannya itu. Ya. Saya ingat waktu itu tujuannya itu mau menyuarakan penghapusan di fungsi ABRI. Betul. Kemudian kolaborasi dengan almarhum Munir disupport oleh Adnan Buyung Nasution, Dewan Pembina LBHI waktu itu. Di rootnya masih Mas Bambang, Mas BW, Direktur Eksekutif LBHI. Nah, sebagian dari agenda ini melalui kelompok LBH. Nah, tapi sebelum terwujud sudah dapat pesan-pesan kehati-hatian dari Bang Buyung. Ketika itu saya ingat subuh-subuh ya. Subuh-subuh Bang Buyung datang minta urung untuk melakukan aksi itu. Dipanggillah Munir. Jangan lanjutkan aksinya karena negara sedang hamil tua. Mau melahirkan, istilah Bang Buyung dulu, melahirkan apa ya? Melahirkan reformasi. Kata Bang Buyung, saya masih ingat karena dia datang subuh-subuh kan di Jatinegara. Yang kedua, dia meminta kita segera menghilang, tinggalkan Jakarta karena ada tuduhan bahwa kalian dianggap provokator atas terjadinya kerusuhan 27 Juli. Nah, kenapa kita dituding provokator? Sebelum kerusuhan ini kan satu hari sebelumnya panggung mimbar bebas PDIP diisi oleh AMPD kan, di mana di situ dari kita termasuk saya sempat orasi
di panggung itu. Nah, setelah orasi itu viral. Yes. Viral di media mainstream, termasuk di media-media internasional kayak di CNN, NHK Belanda, Radio Australia, itu viral. Kenapa? Karena isi orasinya out of control. Pernyataan-pernyataan yang keluar dianggap makar. Makar, dan kita dikejar dengan dulu undang-undang apa itu istilahnya, subversif, hatse artikelen. Yes. Dianggap mau menurunkan presiden. Kedua, dianggap mau mengubah konstitusi negara. Yes. Akhirnya kita masuk dalam, menurut Bang Buyung, kita harus sembunyi dulu. Kenapa negara ini hamil tua? Hamil tua jangan sampai sebelum melahirkan kalian jadi korban. Maka menghilanglah kita. Kita sempat dulu mau mengadvokasi teman-teman. Kita ke LBH sama Munir. Dia naik motor, kita naik bus. Kalau tidak salah itu waktu masih terjadi kerusuhan. Huru-hara terjadi. Huru-hara. Saya ingat kita jalan kaki. Jalan Diponegoro. Ya, dari Diponegoro. Kemudian lewat rel kereta api ke Jatinegara. Oh, saya ingat. Ketika itu saya hampir ditabrak kereta api. Hampir ketabrak. Jadi waktu itu ada insiden di kantor LBHI, diserbu masuk tentara. Kalau nggak salah tangannya almarhum Munir diinjak sepatu laras sampai kepotong. Ya, betul. Tangannya, jari manisnya. Kita lari, meninggalkan LBH, dikejar tentara. Kita masuk ke rel kereta api, mulai dari Salemba, gitu kan, jalan kaki. Padahal baru pertama kali kita injak Jakarta. Bukan baru pertama kali, maksudnya. Saya belum hafal lorong tikus di Jakarta. Akhirnya kita berpikirnya gini, ini rel kereta api, kita ikuti saja, pasti sampai Jatinegara. Maka ikutilah itu jalan rel, hampir ketabrak kereta api. Yes. Kalau tidak, kita ditangkap tentara. Nah, besoknya itu ya sudah, kita menghilang. Balik ke Makassar. Belum, ke Bekasi. Mancing lele. Sembunyi di Bekasi, mancing ikan lele. Iya. Ya kan? Di Bekasi, betul. Di Bekasi. Nah, disitulah kita dapat informasi kawan kita Budiman Sujatmiko ditangkap. Akhirnya kita memutuskan tinggalkan Jakarta. Karena kalau tidak, kita bisa menyusul. Yes. Ketangkap juga. Ingat selalu pesan Bang Buyung, bahwa jangan sampai Anda korban sebelum reformasi lahir. Yes. Akhirnya kita urus tiket kapal laut pulang. Nah, ternyata nyampe sini terjadi insiden penangkapan. Kita ditangkap juga. Ya, ingat. Ya kan? Karena di tengah pasca ditangkapnya Budiman Sujatmiko itu semua tiarap. Semua aktivis tiarap, tidak ada gerakan. Nah, disitulah kita mengambil momentum untuk bikin gerakan, bikin partai, mendeklarasikan Partai Mahasiswa Pro Demokrasi. Disitulah kita tangkap semua, dipanggil, diinterogasi, dipaksa mengaku. Pertama, menerima bantuan dari luar negeri. Bantuan dari luar negeri ini saya bingung juga. Dari luar negeri, uang ini digunakan untuk dipakai membangun gerakan menggulingkan Soeharto. Yang kedua, kita ke luar negeri dilatih sosialisme, komunis. Mana kita tidak punya paspor? Berarti kalau kita ke luar negeri pakai jalur ilegal dong. Perasaan ya diada-adakanlah kesalahan. Bahasa kerennya sekarang ini kriminalisasi. Tapi kemudian Pak Agung Gumelar ketemu dengan Bang Buyung kan? Yes. Ketemu Bang Buyung,
Kemudian ternyata dari itu kita dilepasin. Kita lepas, dikeluarkan, dihentikan penyidikannya. Kalau tidak dihentikan, ancaman hukumannya seumur hidup penjara. Waduh, gila ini. Habis kita. Jadi atas kalau sekarang Bang Buyung lakukan itu restoratif RG ya, restoratif justice. Pak Agung, karena saya dipanggil Pak Agung. Sudahlah, kau minta maaf sama Pak Presiden. Agung ini masih Pangdam. Pak Agung Gumelar, ya Pangdam. Ya sudahlah, ini tidak kita lanjutkan. Saya tidak percaya apa yang dituduhkan kepada kalian. Kalian ini adalah aset dan pejuang. Ya, Colin Daun, diminta Colin Daun, kamu besok keluar. Ya sudah, alhamdulillah. Kita tidak jadi di pengadilan dengan tuntutan seumur hidup penjara. Oke, saya pikir cukup menarik diskusi kita pada hari ini, yang syarat dengan romantisme, tapi itu sangat mengasihkan buat saya, membangkitkan semangat. Kemudian mudah-mudahan ini kita bisa warisi kepada generasi kita bahwa bagaimanapun idealisme harus tetap dijaga, kritisisme harus tetap dijaga, mahasiswa harus tetap kritis, karena bagaimanapun saya percaya bagaimanapun dalam sebuah negara tanpa penyeimbang pasti akan korup. Seperti itu. Terima kasih kawanku, saudaraku Akbar Rendra atas kehadirannya di Lodang Podcast. Thank you, bro. Mungkin ada pesannya yang terakhir? Pesan saya, jangan pernah ragu menjadi aktivis. Terus bangun kritisisme, terus pupuk akal sehat kita dengan memperkuat literasi. Sebab perjuangan tanpa literasi, perjuangan tanpa referensi, perjuangan tanpa paham sejarah adalah ketersesatan. Generasi setelah 98 harus lebih hebat dari generasi 98. Terima kasih.